Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semua sehat, bahagia, dan kaya raya. Bagaimana mendesain ilustrasi untuk kaos dengan tema monster zombie? Di sini saya membuat sketsa agak spontan ya. Jadi sambil sketsa saya masih agak mencari-cari bagaimana desain nantinya akan terbentuk. Seperti biasa sketsa saya buat lumayan cepat untuk menjaga mood dan kesatuan ide gambar. Setelah sketsa kasar, maka biasa saya agak zoom untuk memberikan tambahan detail sketsanya. Jadi ide dasarnya adalah semacam mutan zombie atau monster, begitulah, jadi bebas bentuknya ya. Kadang ya idenya nggak perlu terlalu banyak. Jadi ada beberapa bentuk yang terulang itu gak apa-apa, karena akan menimbulkan kesan ritme, repetisi, dan harmoni. Di sini misalnya bentuk urat atau sulur-sulur yang digunakan beberapa kali, tentu saja dengan sedikit modifikasi ya. Kalau bentuknya terlalu berbeda-beda semua nanti kadang bisa pusing yang melihatnya. Untuk sketsa ini saya sudah coba perkirakan juga nanti bagian gelap terang walau belum terlalu rinci. Nah, setelah sketsa ini saya merasa komposisi kertasnya kurang enak, jadi saya duplikat dulu filenya dan diubah dari landscape jadi portrait. Juga saya sedikit besarkan ukuran pikselnya. Jadi 1500 piksel tingginya. Ya ini memang sih nggak cukup besar untuk dicetak ukuran besar, tapi setidaknya ini nggak berat ya kerjanya. Kalau saya biasanya setelah duplicate file masuknya ke image dan image size dan saya resample di sana. Kalau Anda biasa pakai ukuran berapa piksel? Lalu saya mulai mendesain tulisannya ya, karena ini kayak mau bikin jadi t-shirt metal gitu, biasa kan ada tulisannya, saya tulis WOTA 48 karena saya fans JKT 48 ya. Masuk tahap inking di sini saya buat kopian layer sketsa dan ditaruh di atas dengan opacity antara 5-10% agar transparan. Dan di bawahnya dibuat layar baru dengan blok putih. Di layar baru di bawah layar sketsa inilah saya membuat gambar rapi atau inkingnya dengan tracing dari layar sketsa di atas yang transparan tapi masih terlihat samar. Jadi enaknya sudah terpisah ya hasilnya nanti. Dan juga saya gunakan brush yang 100% hitam. Ya kita lanjut saja ya. Oh iya, kalau kadang kurang jelas kita bisa lihat lagi sketsa yang tadi ya, karena kadang pas udah di inking jadi malah agak beda. Bukan berarti gak boleh beda sih, boleh aja kalau lebih bagus ya. Sambil menginking saya mau curhat dikit ya guys, izin ya cerita, kalau saya ini susah banget bikin gambar yang stylenya sama. Kalau teman-teman lihat di akun saya ini kan beda-beda sekali ya. Ada yang realis, ada yang imut-imut, ada yang surrealis, ada yang horor dan agak-agak disturbing dikit. Nah makanya saya masih pakai nama random sampai sekarang. Nama random ini sebenarnya dulu dari temen yang agak kesel sama kelakuan saya yang kurang jelas, jadi dibilang random banget sih lu. Begitu guys, lalu si tengok lagi ya, emang bener sih. Soal gaya ilustrasi ini saya juga masih suka-suka saya aja. Pas pengen bikin apa ya saya bikin, pernah kok saya coba konsisten tapi ya belum sanggup aja. Kalau kalian gimana guys? Untuk inking ini kita gunakan brush yang masih agak natural dan ada tebal tipisnya, maksudnya ujungnya biasanya sempit dan tengahnya melebar bervariasi. Ini akan memberikan kesan volume juga. Ditambah dengan perpaduan potongan atau pertemuan dua dan lebih garisnya. Setelah inking awal yang lebih pada outline, kita mulai bikin arsirnya. Sebebarnya tahap arsir bisa juga sih setelah blok warna, tapi di sini saya pengen inkingnya udah cukup tampak ada volume dan tekstur dasarnya. Hanya hitam putihnya saja udah kerasa cukup selesai gitu. Arsir ini juga dibuat bervariasi ya, sesuai kebutuhan atau selera, berupa garis-garis berjajar yang memberikan kesan abu-abu atau juga garis-garis bersilang. Kita teruskan saja ya, dan juga blok hitam di beberapa bagian dapat dilakukan agar kita bisa punya gambar besarnya mana gelap dan terang, maksudnya mana yang menonjol dan mana yang dibiarkan masuk ke dalam. Perlu diperhatikan agar kita walau saat membuat detail di zoom tapi juga sesekali lihat keseluruhan gambar ya. Setelah diarsir dengan garis-garis hitam, maka mulai buat blok warna dasar. Blok warna dasar di sini saya buat dengan lasso tool ya, dan warna dasar ini dibuat di layar terpisah lagi di atas layar inking. Modenya bisa gunakan multiply. Kalau saya sih warna dasar biasanya warna cenderung tengah, bukan highlight atau shadenya. Dan di sini saya pada awal memisahkan jadi dua bagian besar saja dulu, yaitu kepala tengkoraknya yang kuning dan tangan serta sulur urat termasuk stick dan lainnya dengan warna coklat orange. Nantinya blok warna orange ini akan dipisah lagi, hanya saja saya merasa lebih enak nanti saja detail warna tambahannya. Lalu ini adalah tahap memberikan value atau gelap terang pada warna blok tadi, saya memulai dengan bagian warna oranye-nya.
Di sini saya ambil contoh sebagian dulu untuk dicoba warna gelap dan terangnya seperti apa. Dan bisa teman-teman lihat saya mencoba berkali-kali untuk menentukan seberapa kontrasnya nanti hasil akhirnya kira-kira. Kalau Anda lihat di sini saya meluangkan waktu cukup banyak ya. Saya coba beberapa kali karena saya berpikir lebih baik saya dapat warna yang cocok lebih dahulu sehingga proses selanjutnya lebih pasti. Walau memang ada juga cara yang membuat dulu nanti baru akan di-adjustment dengan level untuk mengubah gelap terang secara keseluruhannya ya. Nah, setelah mencoba beberapa kali akhirnya saya menemukan warna shading yang saya suka. Kalau Anda kira-kira berapa lama dan bagaimana cara menentukan warna bagian gelapnya? Di sini tetap saya lanjutkan dulu keseluruhannya ya, jadi jangan terjebak membuat detail dulu pada satu bagian saja. Kita perlu ingat kesatuan gambar ini nanti. Terutama karena gambar ini kan tidak ada contoh pastinya, beda kalau kita menggambar dari contoh foto atau karya lain yang kita sudah punya gambaran jelas sekali hasilnya seperti apa. Itu bisa kita buat satu persatu bagiannya. Oke, inilah hasil gelap terang pada warna oranye, sudah lebih memberikan kesan volume dan kedalaman ya. Lanjut dengan warna kuningnya ya, prosesnya hampir sama dengan yang tadi, hanya di sini saya di awal kayak dapat 3 atau 4 warna turunan yang enggak sama persis, artinya kalau kuning bagian gelapnya kadang saya geser ke agak orange atau arah lainnya. Jadi tidak sekedar nambah warna hitam atau putih saja begitu. Oh ya, di sini arah cahaya perkiraan dari depan atas kiri ya, jadi yang lebih gelap itu di kanan dan bawahnya kebanyakan agar ada kesatuan juga dan tampak lebih logis gambar ini nantinya. Tahap selanjutnya adalah memberikan detail warna yang berbeda di sini. Lebih dahulu light stick-nya saya pisahkan ya. Untuk mengubah warna bisa dilakukan dengan hue saturation pada adjustment. Agak ragu sih awalnya, pikir ini enaknya satu warna untuk 8 light stick apa warna-warni ya. Tetapi akhirnya saya putuskan untuk warna-warni guys. Tapi di sini agar simple prosesnya saya biarkan dulu semua warna sama dan saya kasih lighting dulu, abis itu nanti baru saya ubah lagi warna atau hue-nya. Oh ya, nih saya juga kasih efek sih kayak pilih outer glow begitu biar lebih bersinar, tapi nggak mau berlebihan ya, jadi secukupnya saja. Dan ini kita pilih-pilih ya warna cahaya dari light stick-nya sama seperti tadi, karena layar sudah terpisah kita bisa pakai lasso tool saja dan ke adjustment hue saturation. Setelah sudah maka detail lain kita garap seperti warna mata dengan cara yang sama pula. Dilanjutkan dengan membuat tambahan hue warna lain agar tidak terlalu monoton tadi dari warna dasarnya. Di sini saya buat layar baru di atas dan gunakan mide color. Mode ini membuat lapisan di bawahnya berubah hue jika kita sapukan warna di layar dengan mode color di atas ini. Dan saya memberikan rona kemerahan pada beberapa bagian seperti sekitar jari beberapa sulur dan juga sedikit di tengkoraknya. Dengan mode layer color di atas ini kita merasa lebih aman ya, karena jika hasilnya kita kurang suka maka kita tinggal delete saja layer tersebut dan kita masih punya gambar sebelumnya yang tidak berubah. Kalau saya kadang suka berikan tambahan seolah ada pantulan cahaya warna lain di sisi tertentu dan di sini ada pantulan warna kebiru-biruan yang saya tambahkan pada sisi kanan beberapa bagian gambar. Kalau saya gunakan biasa brush dengan opacity yang lebih rendah dan digunakan beberapa lapis agar kita bisa menentukan berapa intensitas warna tambahan tersebut. Seberapa banyak layer yang Anda tambahkan pada tahap ini bisa bervariasi tergantung cara bekerja masing-masing ya. Di sini sudah mulai terlihat efek dari tambahan warna yang kita buat dan setelah itu selanjutnya kita dapat copy atau duplikat semua layer untuk tahap berikutnya, yaitu kita mulai perbaiki lagi detail. Paling bisa jadi setelah diwarna dan render tadi justru ada lagi beberapa arsir dan outline hitam yang kita rasa kurang sesuai dan di tahap inilah kita perbaiki. Saya pada beberapa bagian mengubah garis hitam menjadi warna turunan bagian objek. Di sini saya menggunakan kuas yang lebih kecil ya, ada juga beberapa bentuk highlight yang saya tambahkan. Oh ya, maaf ini ternyata ada yang kedobelan nih, efek outer glow-nya jadi warna cahaya dari light stick-nya terlalu kuat ya, nanti akan coba saya pertimbangkan lagi ya. Kita lanjutkan kembali pada desain tulisan dan huruf yang tadi sudah kita buat outline-nya. Prosesnya sama kok seperti yang tadi waktu membuat gambar tengkorak dan tangan-tangannya. Karena outline-nya cukup rapi, maka saya bisa gunakan Magic Wand Tool ya. Kadang saya lebarkan sekitar 1 piksel setelah diseleksi supaya tidak ada sisa putih antara blok warna yang dihasilkan dengan outline tadi. Layar yang diisi warna ditaruh di atas dan gunakan mode multiply. Warna yang saya gunakan agak senada juga di sini. Hanya di sini saya nggak banyak mengarsir dengan garis hitam. Dan juga karena nanti posisinya ada di belakang gambar, maka saya menggunakan masking.
Lanjut dengan memberikan highlight dan shadownya. Karena ini tulisan nggak mau saya buat terlalu menonjol, maka walau ada gelap terang saya masih biarkan agak flat ya, tentu ada teksturnya tapi overall nggak sampai berdimensi banget ya. Oke lah teman-teman, ini yang saya bisa share kali ini. Terima kasih ya sudah lihat video ini dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Enaknya gambar apa ya?